Seperti kita lah. Ya seperti gitu kita kan. ini animo menjadi anggota Polri ini ternyata kalau dibaca sih cukup bagus gitu. Dalam waktu dekat ini nih yang akan dibuka pendaftaran apa aja nih? Muda ini mau daftar tamtama nanti pangkatnya apa? Yang pertama tentunya pasti akpol ya. Anak SMA Ya. lari-lari mungkin. Ya, ya. Kalau syaratnya itu ikut binlat itu apa aja, Pak Anton? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Polri, berjumpa lagi dengan saya Nandi Humas dalam acara Ngopi, Ngobrol Bareng Polisi. Waduh, jangan-jangan bosan nih dengan acara ngopi kita, tapi kita masih banyak materinya yang perlu disampaikan, informasi sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Kebetulan ngopi kali ini kita akan menghadirkan narasumber dari bagian SDM atau sumber daya manusia Polres Banjar. Kita panggilkan perwakilan dari Bag SDM, Pak Anton Kuswara. Selamat datang Pak Anton. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Nandi. Jadi sahabat ngopi, Pak Anton ini berdinas di bagian SDM ya, di bagian SDM, sumber daya manusia Polres Banjar. Kita akan bincang-bincang Pak Anton hubungannya dengan SDM. SDM itu penjelasannya seperti apa Pak Anton? Bisa maskernya boleh kita dibuka aja, buka? Ya boleh. Tetap jaga jarak kita. Baik Pak Nandi, untuk pertama mungkin perkenalkan dulu, nama saya Bribka Anton Kuswara. Jabatan saya sehari-hari di Polres Banjar itu sebagai PS Paur Subagdalpes Pak Nandi. Jadi secara umum saya membidangi tentang masalah pengendalian personil. Untuk Pak Nandi yang tadi tanyakan masalah bagi SDM itu, secara umum itu bagi SDM itu unsur pembantu pimpinan ya, pelaksana staf di kepolisian yang kita bertanggung jawab langsung terhadap Kapolres Banjar itu. Dan untuk sehari-hari kita dipimpin oleh Bapak Kabag, Pak Kabag SDM, Kompol Dies Ratmono, SIK MM, itu yang selaku Kabag kami di SDM. Dan kita untuk sehari-hari kita melaksanakan tugas tetap di bawah pengawasan langsung oleh Bapak Wakapolres Banjar gitu. Dan untuk menambahkan sedikit, untuk di bagian SDM ini kita ada 3 subag Pak Nandi. Ya. Ada subag Binkar, subag Dalpes, dan subag Watpes. Untuk Binkar itu bimbingan karir, itu masalah karir semuanya ada di Binkar. Termasuk kalau naik pangkat, naik golongan, naik pangkat semuanya nanti mutasi di SDM karir pokoknya ada di Binkar. Ya, untuk saya di subag Dalpes, secara umum ya pengendalian personil, ada Watpes, perawatan personil. Untuk masyarakat umum, kalau menjadi anggota Polri nih, sekarang kan lagi trending lah. Syarat-syarat atau ketentuan menjadi anggota Polri itu dari usia atau dari apanya, mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat Pak Anton. Oke, untuk masalah penerimaan anggota Polri ini, secara umum yang penting, yang pertama kan pastinya warga negara Indonesia nih. Ya, warga negara Indonesia. Harus wajib itu warga negara Indonesia. Yang kedua ada syarat-syarat khusus seperti ya minimal tinggi badan dulu harus masuk sesuai kriteria. Berapa itu Pak? Kalau untuk Polkinya itu 165 Pak Nandi. 165. Ya, untuk wanitanya 163. 163 untuk Poluan akpol. Ya? Ya, akpolnya 163, kalau bintaranya itu 160. Ya, masih bisa 160. Untuk usia kita di 17 tahun sampai dengan usia 22 tahun. Oh, 22 tahun. Berarti ya, kalau 23 tahun itu tidak bisa ya? Karena udah tergantung nanti ada spesifikasinya lagi. Kalau dari sumber sarjana itu bisa. Ya. Gitu, jadi kalau mau masuk anggota Polri itu ada beberapa tingkat, maksudnya ini seperti saya ini kan dari sekolah Bintara nih. Nah, terus sekarang tuh apakah ada buat masuk tuh dari jenjang pendidikan atau enggak dari tingkatannya, apa nih yang bisa dijelaskan nih dari? Kalau masuk sih secara umum ya kita menerimanya dari setingkat SMA sederajat ya. Gitu. Siap. Untuk kadang ada juga ketika
kepolisian ini membutuhkan dari sumber sarjana, ada juga terus ketika kemarin juga ada dari sumber nakes, tenaga kesehatan. Kita fleksibel sih, pimpinan di atas mungkin melihat kebutuhan institusi kita bagaimana gitu. Ketika kemarin COVID banyak nakes yang dibutuhkan, kita nampung penerimaan dari yang sumber perawat, dari kebidanan seperti itu Pak Nadi. Untuk dalam waktu dekat ini nih yang akan dibuka pendaftaran apa aja nih Pak Anton nih, masyarakat biar persiapan yang untuk siswa. Untuk tahun ini penerimaan kita sebenarnya sudah selesai Pak. Oh sudah selesai. Pembukaannya itu bulan Maret kemarin. Oh Maret 2022. Oh iya. Nah untuk sekarang untuk akhir tahun kita juga baru dapat ya bocoran sih Pak. Iya. Bentuk suratnya sih belum ada, cuma bocoran dari pimpinan kita di atas bahwa nanti akhir tahun itu ada penerimaan dari Tamtama Pak. Oh Tamtama. Jadi khusus Tamtama mungkin spesifikasinya nanti bisa diarahkan ke Brimob. Oh. Itu usianya untuk 22 tahun maksimal. Jadi kalau misalkan masyarakat siswa lah atau anak muda ini mau daftar Tamtama nanti pangkatnya apa? Kalau misalkan mau daftar Bintara pangkatnya apa? Kalau misalkan mau daftar Akpol nanti berapa tahun jenjang pendidikannya, terus keluar tuh dilantik pangkatnya apa ya? Biar masyarakat. Izin untuk menjelaskan, untuk seleksi penerimaan itu ada seleksi penerimaan yang pertama tentunya pasti Akpol ya. Oh ya. Itu Akpol, pendidikannya jenjangnya itu 4 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun nanti pendidikannya juga di Semarang. Di Akademi Kepolisian itu nanti dengan pangkat begitu sudah dilantik menjadi seorang IPDA, Inspektur Polisi 2. Ya. Nah untuk yang kedua kita ke Bintara. Ya. Untuk Bintara itu seperti kita lah. Ya seperti gitu kita. Kan. Ini bisa dari SMA, SMK, terus dan untuk pangkatnya nanti ketika sudah dilantik itu menjadi Bribda atau Brigadir 2. Ya. Nah untuk yang terakhir ada dari Tamtama. Untuk Tamtama ini yang dikedepankan berpengalaman tahun kemarin itu kebanyakan sih untuk seorang anggota Brimob, pasukan Brimob yang usia maksimal itu bisa nyampe 22 tahun. Untuk Akpol sama Bintara itu maksimalnya 21 tahun. 21 tahun. Itu kan untuk siswa lah ya, kita kan calonnya itu berarti kan antara siswa atau yang sudah keluar SMA sederajat. Itu sering terlihat tuh ada latihan-latihan tuh, apa namanya di Polres itu Pak, kalau misalkan syaratnya apa biar sebelum tes itu kan ada latihan tuh, gimana Pak? Untuk latihan mungkin sering lihat di Polres banyak anak SMA lari-lari mungkin Pak. Nah untuk itu kebetulan kami dapat perintah dari Kapolda Jabar dan sudah ada MOU dengan Pak Gubernur Jawa Barat Pak. Jadi untuk kepolisian khususnya di Jawa Barat ini kita sedang mengadakan program Binlat Pak. Jadi Binlat ini bimbingan dan latihan untuk menghadapi penerimaan yang sesungguhnya nanti buat tes gitu ya misalnya. Ya, buat tahun depan latihan lari. Jadi, nanti ada tes lari, latihan akademis, nanti ada tes akademis gitu. Renang, kalau renang ada ya? Renang itu ada. Bimbingan latihan. Jadi untuk para siswa nih yang minimal kelas 3 ya, kelas 3 bisa mengikuti program bimbingan latihan, nanti tinggal datang langsung ke SDM. Kalau syaratnya itu ikut Binlat itu apa aja Pak Anton? Untuk syarat ikut Binlat itu hampir sama sih Pak, seperti syarat menjadi anggota Polri sih sebenarnya. Soalnya kan Binlat ini nantinya kan mau daftar juga tahun depan dan persiapan. Yang pertama untuk Binlat ini yang pastinya satu domisili dulu Pak. Oh, domisili harus Kota Banjar dulu. Oh, harus domisili harus KTP Banjar. Domisili Banjar. Kedua, tinggi badannya harus memenuhi syarat seperti yang dijelaskan tadi. Untuk laki-laki kita diambil tingginya itu minimal 165 Pak. Jadi untuk perempuan itu 160. Kecuali nanti kalau mau ke Akpol, perempuannya itu ada 163. Nah, untuk Binlat ini sebenarnya ini sudah berjalan sih Pak. Sudah berjalan 2 bulan lah. 2 bulan. Dan kita dari Polda Jabar itu kebagian kuota sebanyak 15 orang terbaik itu Pak. Oh 15 itu, jadi 15 itu akan dilatihkan lagi nanti di tingkat Polda.
Tapi kalau untuk di Banjar sendiri banyak apa cukup 15 Pak yang bisa ikut latihan Binlat itu? Untuk di Banjar sebenarnya kita nampungnya banyak nih Pak. Oh, banyak. Ya? Ada hampir 125 lah. Wah, banyak sekali ya. 125 ya kita dilatih aja semua gitu Pak. Iya. Latih semua, kita cari 15 orang terbaik. Nanti yang 15 orang terbaik ini kita akan kirim ke Bandung di Polda Jabar. Nanti di sana juga akan dites lagi. Dilatihkan lagi. Seperti renangnya, larinya, akademiknya, psikotesnya, semuanya kita dilatihkan lagi. Jadi nanti ada gambaran lah intinya gitu Pak. Jadi begini sahabat ngopi ya, ngobrol bareng polisi. Jadi buat siswa-siswi ya yang mau ikut itu nanti bisa datang ke Bag SDM, datang ke Polres Banjar nanti dilatihkan. Nah, pertanyaannya nih dari kru nih, ini kalau untuk kelas 2 misalnya, wah latihan tuh kelas 3 sebentar nih Pak Anton, wah saya kelas 2 mau ikut, itu diperbolehkan nggak kalau dari kelas 2 tuh? Diperbolehkan saja. Oh, bolehkan saja ya. Silakan. Biar nambah pengalaman ya, silakan iya, kita terima lah. Setahun lebih gitu. Nah, jadi bisa ya buat siswa yang persiapan, cuman syaratnya itu harus domisilinya di Banjar. Atau harus KTP ya, diperjelas lagi nih. Misalkan, KTP ya? Banjar harus Banjar. Jadi kalau ada saudara ikut di Banjar belum punya KTP belum bisa. Ya. Sobat ngopi nih, jadi tetap harus domisili salah satunya ya. Kalau misalkan warga Cisaga atau enggak luar Banjar bisa ke Polres Ciamis ya, wilayah Ciamis. Oke. Nah, program Binlat ini untuk nggak ada batasan jumlah ya Pak, silakan aja misalkan, wah ini saya orang ke 130 nih datang, wah udah penuh nih kebanyakan. Tetap masih bisa diterima ya. Yang penting 15 orang itu yang dipilih nanti buat di Bandung ya, di Polda Jabar nanti dilatihkan lagi. Untuk batasan sebenarnya sih kita ini melatihnya sebenarnya harus 15 orang nih Pak. Sebenarnya kita harus melatih 15 orang. Sehubungan animonya banyak, kan anak-anak SMA ya ternyata animo menjadi anggota Polri ini ternyata kalau di Banjar sih cukup bagus itu Pak. Jadi makanya ya kita tampung aja semua, biar kita latih semua. Toh nanti juga tahun depan mereka ikut daftar juga gitu. Kita kasih gambarannya gitu Pak. Jadi buat siswa lah terutama ya yang menonton acara ini bisa tidak dibatasi, bisa ikut Binlat. Nanti kan tidak harus, misalnya tidak harus tes atau tidak harus mengikuti, tapi misalkan mengikuti pun tes kepolisian misalkan tidak lulus bisa ikut di sekolah kedinasan yang lainnya seperti TNI atau apa gitu kan, banyak juga tuh yang pernah berlatih tapi lulus di instansi yang lain. Oke. Untuk biaya nih, wah nih siswa ini bingung nih, misalkan gitu kalau misalkan istilah di Priangan tuh OSIS. Para peserta ini bingung nih, wah ini bayarnya berapa nih gitu kan, soalnya masyarakat nih belum paham nih kalau untuk mengikuti Binlat nih gimana Pak? Perlu biaya berapa? Nah? Untuk Binlat ini gratis Pak nanti. Oh, jadi, gratis ya? Semuanya keren. Kita tanggung dari kepolisian ya. Karena sudah ada MOU dari Pak Gubernur juga dengan Pak Kapolda. Jadi Binlat ini sudah ada biayanya, udah ada anggarannya dari pihak Polda Jabar. Nah, itu untuk anggaran sampai dengan kita rencanakan sampai dengan bulan Desember Pak. Sampai Desember nanti buat yang 15 orang ini tentunya nanti. Karena nanti di Bandung yang 15 orang ini yang terbaik kita dilatihkan lagi di sana, dari hotelnya, makannya, pakaiannya, ada anggarannya dan itu gratis. Jadi bagi adik-adik yang mau berminat Binlat, masih ada waktu Pak, nanti silakan bisa menghubungi kami di Bag SDM Polres Banjar. Oh, masih ada waktu ternyata. Sahabat ngopi ya. Jadi untuk biaya proses Binlat itu gratis. Ketika terpilih 15 orang itu untuk dilatihkan lagi di Bandung dengan SDM Polda Jabar juga gratis. Semuanya yang ini gratis ya, program dari Kepolisian Republik Indonesia ya. Jadi kan 15 orang tuh. Mungkin yang enggak 15 orang juga bisa mendaftar ya, bisa mendaftar kan ke Polres untuk menjadi anggota Polri. Nah, terus dari 15 orang ini khusus Polres Banjar nih yang tahun 2001 atau tahun-tahun sebelumnya yang berhasil lulus itu untuk mengikuti pendidikan tuh berapa persen atau berapa orang Pak?
Kalau dihitung per tahun mungkin Banyak ya? banyak lah Pak ya, banyak. Sebagai contoh, ketika tahun 2020 kita dapat kuota tuh, karena setiap tahun kan kuota tuh beda-beda Pak. Berubah ya? Tergantung prestasi kita. Kalau kita banyak yang lolos dari Binlat, kuotanya nanti bertambah. Nah untuk tahun 2020 kalau nggak salah dulu kita kuotanya 12 orang, yang lolos tuh sampai 9 orang. Ya. Untuk tahun sekarang kemarin tuh kuota tetap 12 orang, yang lolos kita hampir 6 orang lolos. Jadi kita hampir menyumbang 50% dari program ini. Dan untuk tahun sekarang karena ya mungkin penilaian dari Polda juga Polres Banjar bagus lah gitu Pak. Tahun ini kita tambah kuota jadi 15 orang. Oh 15, jadi, wah siap. Kesempatannya semakin banyak nih buat masyarakat Banjar nih. Mudah-mudahan dengan menonton acara ini bisa pengetahuannya bisa lebih luas lagi lah untuk menjadi anggota Polri. Begini Pak Anton, sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan kegiatan bimbingan pelatihan ini nih terakhir ya? Tujuannya untuk kegiatan Binlat ini yang pertama mungkin memberikan gambaran Pak Nani, memberikan gambaran terhadap para adik-adik kita, calon siswa ini. Kan mereka biasanya daftar polisi ini bingung, saya tesnya harus bagaimana, terus larinya harus bagaimana, pull up-nya harus bagaimana, karena mereka juga kadang sebagian besar tidak tahu, jadi cuma ikut tes aja gitu. Nah nanti ke depan kalau ikut Binlat ini kita latihkan semua, yang mudah-mudahan dengan kita memberikan latihan ini si anak ini tahu gambaran apa, tahu gambaran tentang tes di kepolisian. Jadi ketika udah dikasih tahu, kami berharap mereka begitu ada tes nanti bulan Februari biasanya tahun depan. Februari ya. Mereka sudah siap gitu. Dan sudah siap dan siap bersaing dengan calon anggota Polri dari wilayah lain gitu. Walaupun pertanyaan terakhir sahabat ngopi, tapi kru masih penasaran nih. Ada yang mau ditanyakan. Salah satunya Pak Anton, untuk Binlat ini masih bisa ya bulan sekarang itu masih terbuka bisa. Ya. Kalau penentuan yang 15 orang ini kapan nih Pak? Kita rencana November tuh kita ke Bandung Pak. Jadi sebelum November, nah itu kita harus menjaring dari sekian ratus orang ini, kita harus mencari 15 orang terbaik. Jadi ketika adik-adik mau daftar sekarang masih ada waktu sih sebenarnya Pak. Masih ada waktu. Nanti tinggal lihat aja. Kita sering latihan di sini tes. Jadi setiap pertemuan tes, kita ranking. Jadi walaupun baru datang, tapi dia punya nilai bagus, ya besar kemungkinan nanti bisa ikut kuota ke Bandung yang 15 orang terbaik. Gitu. Iya, masih terbuka ya, tidak ada pembatasan waktu sampai dengan dipinalkan 15 orang dirankingkan untuk mengikuti pelatihan selanjutnya di Bandung. Oke, terima kasih. Atas waktunya Pak Anton menyampaikan dari pembahasan. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan hari ini di acara ngobrol bareng polisi. Semoga yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi sobat ngopi semua. Saya Nandi Humas sebagai host pamit undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.